Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majlud illa mathlahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijalu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menikahi seorang laki-laki penzina yang kena hukuman kecuali semisalnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, wa rijalu thiqat. Dan rijalnya, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang terpercaya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pengharaman tentang masalah seorang penzina tidak boleh menikahi wanita muslimah. Seorang penzina tidak boleh menikahi wanita muslimah, atau sebaliknya. Seorang wanita penzina tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Makanya diharamkan. Dan Allah mengatakan, ya, kata Allah, janganlah seorang, ya, laki-laki yang berzina, ya, menikahi laki-laki, ya, janganlah seseorang laki-laki menikahi wanita penzina, ya, atau wanita musyrikah, ya. Dan juga seorang laki-laki penzina, ya, tidak adalah menikahinya kecuali seorang wanita penzina sepula atau wanita yang musyrikah. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sesungguhnya diharamkan kepada orang-orang beriman. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana hukumnya seseorang yang berzina ketika dia dalam berumah tangga. Contoh misalnya, ada seseorang menikah, kemudian dia berzina dengan ibu mertuanya. Apa hukumnya? Apakah, ya, dibatalkan nikahnya dengan anaknya ataukah tidak? Di sini khilaf di kalangan para sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada seseorang menikah secara syar'i, kemudian qadarullah dia berzina, entah itu dengan ibu mertuanya, ya, dengan ibunya atau dengan neneknya misalnya, apa hukumnya? Para ulama di sini berselisih. Kata para ulama, sebagian ahlul ilmu mengatakan maka harus dipisahkan dia dengan istrinya, karena dia telah mensetubuhi berzina dengan ibunya. Sebagian ahlul ilm tidak, ya, tidak dipisahkan dia, nikahnya tetap sah, ya, tetapi orang tersebut sudah melakukan dosa-dosa sangat besar, wajib dia bertaubat kepada Allah, maka dia tetap sah nikahnya. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling benar, ya, karena tidak ada dalil yang membatalkan pernikahan tersebut, karena nikah yang pertama itu adalah nikah yang sah. Kemudian para ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis ini, apakah seorang penzina itu tidak boleh dia nikah? Kata para ulama, seorang laki-laki penzina, maka yang menikahinya adalah wanita penzina semula. Sebaliknya, wanita penzina, maka yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina. Taib. Kalau seandainya mereka bertaubat. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Bagaimana jika seandainya seorang laki-laki penzina atau wanita-wanita penzina misalnya dia bertaubat kepada Allah? Apakah dia boleh dinikahi oleh laki-laki muslim? Ataukah dia boleh dinikahi oleh wanita muslimah kalau seandainya laki-laki penzina tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya tidak boleh. Ya, seorang laki-laki yang pernah berzina atau wanita yang pernah berzina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim atau sebaliknya wanita muslimah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya tidaklah menikahi seorang penzina kecuali penzina itu sendiri, ya, penzina wanita. Dan tidaklah menikahi penzina laki-laki kecuali penzina wanita. Dan tidak menikahi penzina wanita kecuali penzina laki-laki. Ya, berdasarkan ayat ini, ya, para ulama mengharamkan, ya, tidak boleh. Sebagian ulama membolehkan. Jika seandainya dia bertaubat dari dosanya, maka boleh. Seorang laki-laki berzina, dia bertaubat kepada Allah, menyesali atas perbuatan dosanya, maka dia boleh menikahi wanita muslimah. Atau sebaliknya, wanita yang berzina kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Dalilnya apa kata para ulama? Dalilnya adalah keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata Nabi SAW, at-taib minadzam kaman la dzanbalahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertaubat dari dosa, maka seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Maka yang diharamkan di dalam ayat Al-Quran itu ketika dia memiliki sifat penzina. Sedangkan ini dia sudah bertaubat, maka tidak dikatakan dia penzina. Ya, kalau dia bertaubat, maka tidak dikatakan dia seorang penzina. Maka yang diharamkan di Al-Quran adalah ketika sifat itu masih melekat pada orang tersebut. Adapun jika dia sudah bertaubat, maka sifat itu hilang. Karena Allah menghapuskan dosa orang ketika orang tersebut bertaubat. Maka berdasarkan pendapat ini boleh seorang laki-laki yang pernah berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah, menikahi wanita muslimah afifah. Ya, atau sebaliknya, wanita yang berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh dia dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, laki-laki muslim. Maka ya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini boleh ya kalau mereka bertaubat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.